Seorang pawadi jihad yang sudah berkiprah dari tahun 2008 dan fokus akhirnya merilis film perdana, bisa dibilang adalah karya awalnya adalah tahun 2010, Bolos Untuk Cinta. Walaupun kita juga belum pernah lihat ya, belum berani mungkin beliau untuk merilisnya sekarang. Nanti kita secara personal datang ke rumahnya untuk mengobrak-abrik isi komputer dan pasti akan ketemu filmnya di mana. Dan salah satu hal yang menarik kalau di sosial media kita baca ada beberapa informasi yang beredar tentang sebuah festival film Kalimantan, yaitu Aruh Film Kalimantan 2018. Satu film karya dari pawadi jihad mendapatkan penghargaan Mandau Emas. Nah, Pau, cerita soal film ini. Film ini kalau tidak salah judulnya adalah Bagian Tengah Masih Terang. Film apa ini? Ini film drama. Film drama. Durasinya berapa? Ini film pendek ya? Film pendek. Durasinya berapa? 16 menit. 16 menitan. Oke, bagaimana ceritanya bisa ikut ke Aruh Film Kalimantan? Aruh Kalimantan ya? Iya. Sebenarnya film ini nggak sengaja juga sih diikutin ke festival, tapi karena saya bikin itu ceritanya sebenarnya tentang memorable saya masih kecil. Soal apa cerita ini? Memorable masa kecil kayak menarik ini. Nah, waktu kecil ayah saya dulu bukan sering kerja sih, memang kerja di perusahaan kayu. Kalau di Pontianak itu nyebutnya sawmel. Oh iya, ya, kita kan? nyebutnya sawmel. Nah, ketika saya waktu kecil itu sering diceritakan sama ayah saya tuh, dulu tuh ayah tuh kerja sawmel. Nah, di sawmel itu dulu tuh kalau kerja kayunya kayak gini. Nah, setiap malam tuh, apalagi malam minggu tuh ada namanya kopi pangku di depan sawmel. Nah, begitulah. Dan akhirnya itu kopi pangku. Dan ya ketika saya mendengar kata-kata kopi pangku dari orang lain, kopi pangku tuh kayak gini loh, kita pergi ngopi, kemudian ada ceweknya segala macam. Dan itu di mana sih? Saya penasaran di mana sih kopi pangku kalau di Pontianak, di daerah dekat-dekat Somel gitu kan. Akhirnya saya mulailah pelajari tentang kopi pangku, baca-baca artikel tentang kopi pangku, dan saya tahu kopi pangku itu apa gitu kan. Pernah nyoba kopi pangku? Dan akhirnya saya riset ke sana karena saya akan menulisnya gitu kan. Berarti langsung terjun ke lapangan untuk melihat. Untuk riset. Ya awalnya sih saya pergi ke sana bukan ngopi sebenarnya, sekedar silaturahmi gitu kan, dan nanya yang punya, kemudian pernah juga ngopi, tapi off the record lah itu ngopinya. Saya pribadi sih lebih mendalami masalah di sana sih ya, bukan tentang bagaimana cara ngopi dan interaksi dengan antara perempuan dan laki-laki, tapi lebih ke bagaimana sih literatur kehidupan di daerah kopi pangku. Nah, kebetulan ketika saya riset, saya menemukan sebuah subjek yang bertolak belakang dengan kehidupan di kopi pangku. Ada seorang AI Cina, punya anak satu dan udah tinggal suami, tapi malah ketika dia hidup di daerah kopi pangku, dia bisa berhasil menguliahkan anaknya sampai selesai, dan anaknya sekarang bisa dibilang tuh ya berhasil lah, karena punya titel dan pekerjaan yang layak. Dan sama sekali di daerah kopi pangku dia nggak jual minuman-minuman keras, dia malah jualan kopi dan melarang orang-orang yang misalnya numpang kopi di situ dengan dalih pengen ngopi tapi ujungnya berdua-duaan. Dia sangat melarang itu dan bisa bertahan hidup di situ. Nah, itu sih sebenarnya yang saya angkat. Itu realita ya. Realita. Oke. Film ini Bagian Tengah Masih Terang mendapatkan penghargaan Mandau Emas di Aruh Film Festival Kalimantan tahun 2018. Dan ini katanya Pau sendiri mengatakan bahwa ini masih terus berjalan menuju mungkin ke beberapa festival lagi. Yeah. Film ini masih akan terus lanjut tentunya. Masih akan terus, mungkin masih bisa saya lanjutkan 1 atau 2 tahun lah. Oke, beberapa filmografi yang saya catat di sini adalah Natuna. Yang karya dari Pawadi, kemudian Bagian Tengah Masih Terang, kemudian Slow Jak Boy, dan ternyata nambah lagi di sini adalah Bolos Untuk Cinta. Kenapa setiap disebut Bolos Masih Cinta ini agak sedikit gimana gitu? Emang filmnya kenapa? Ada apa dengan filmnya? Karena itu film pertama dan pasti akan selalu saya ingat, dan judulnya ya lucu gitu sih kalau untuk diingat di zaman sekarang. Oke. Pemerannya masih ingat siapa aja? Masih. Teman-teman saya semua, dan sekarang udah punya anak gitu. Oke. Kita berbicara soal festival. Ini pertanyaan yang umum mungkin ya, untuk awam seperti saya yang mungkin tidak terlalu banyak tahu soal dunia perfilman. Banyak sutradara, baik itu lokal dan juga ini, menargetkan filmnya harus ikut festival. Nah, sedangkan menurut saya pribadi adalah sebuah karya seni itu mungkin tidak apa ya, ini masalah selera ya, masalah
masalah ini, tapi mungkin di festival ada standar khususnya. Dan kenapa beberapa sutradara termasuk Pak Wadi lebih dominan ikut festival atau apa gitu ya, lebih sering submisi filmnya ke festival-festival itu untuk apa sebenarnya? Bahkan film itu tidak ditontonkan secara umum. Seperti Bagian Tengah Masih Terang justru sampai sekarang belum dipublish. Itu dibuat tahun berapa? 2018 dan sampai 2020 belum dipublish ke umum. Ada sih di platform yang bisa dibilang sedikit umum tapi jarang diakses. Memang biasanya untuk ke platform itu memang film-film yang khusus yang terseleksi, nggak semudah di YouTube. Oke, nah kenapa milih? Kenapa harus festival? Pertama, ketika film saya harus di festival, saya pribadi disitulah kita akan mengukur sampai kemana kemampuan kita. Oke. Untuk mengukur sampai kemana kemampuan dan batas dari audiens yang menonton mungkin. Kalau untuk audiens yang menonton mungkin ketika film-film yang mengarah ke festival itu yang nonton kan otomatis adalah orang-orang yang benar-benar menyukai film dan bahkan itu bukan film-film mainstream ya. Nah itu juga sih filmnya. Ketika saya memilih untuk membuat film Bagian Tengah Masih Terang, memang udah dari awal saya putuskan ini harus ke festival. Karena ketika saya upload atau misalnya upload di YouTube atau platform seperti media streaming yang mudah diakses, saya rasa memang kemungkinan besar tidak akan mendapat penontonnya di situ. Oke, betul juga ya. Ini memang berat konsep dan juga idealisme yang mungkin ingin disebarkan ke orang lain, mungkin tidak semua orang bisa memahami itu. Jadi mungkin hanya dipilih dan akan ada waktunya dilepas ke umum. Berbicara soal pengalaman, Pak Wadi ini sudah berkiprah cukup lama di dunia film dan ikut juga di banyak membantu di beberapa film. Salah satunya adalah Aruna dan Lidahnya, betul? Kemudian juga Aruna dan Lidahnya ini kalau yang belum tahu film yang dibintangi oleh Nicholas Saputra, kemudian Dian Sastro, Hana Al-Rashid, Oka Antara ya. Kemudian juga ada Istirahatlah Kata-Kata. Ini film tentang Wiji Tukul ya. Wiji Tukul yang ternyata berdasarkan informasi sejarahnya itu pernah lama berada di Pontianak. Nah, cerita soal keterlibatan di film-film ini. Kalau untuk keterlibatan di film, bisa dibilang ya secara nggak sengaja juga sih. Waktu itu saya garap film, judulnya film Mira. Oh iya. Saya kira film Mira kan. Setelah film Mira itu jadi, film itu kan sebenarnya nggak dipublish untuk umum, tapi untuk sebuah acara gitu. Sebuah acara, misalnya acara itu akan diselenggarakan dan film itulah pembukanya. Setelah saya bikin film itu, trailernya saya upload di YouTube. Enggak tahu sih ketika di Istirahatlah Kata-Kata, saya dikasih pesan gitu kan di Facebook, Mas ini trailer film Mira bagus, boleh nggak kita kenalan? Karena nanti kita mau bikin film juga. Oh, itu awal mulanya? Iya. Nah kalau di Aruna dan Lidahnya, setelah garap Istirahatlah Kata-Kata, kemudian produser Aruna dan Lidahnya pengen tahu nih di Pontianak ada siapa sih. Nah dia tahu dari direkturnya Istirahatlah Kata-Kata, ini aja sama si Paul aku rekomendasiin, gitulah. The power of silaturahmi ya. Ini yang mesti kita jaga. Ternyata dari sosial media, dari sebuah film kita respon dengan baik, kemudian itu mendapat terjalin kerjasama, dan kerjasama ini kita garap dengan baik lagi, berdampak pada kerjasama yang lebih besar lagi selanjutnya. Saya selalu percaya itu. Betul ya? Saya selalu percaya energi positif yang saya keluarkan. Berarti ini adalah cikal bakal dari sosial media, dan sekarang lingkar seorang Pak Wadi jauh lebih besar daripada dulu. Sudah mempunyai lingkar yang lebih besar daripada dulu, kemudian juga terlibat di film-film yang kita bisa bilang ini adalah film-film luar biasa, film-film keren, film-film yang mendapatkan apresiasi bukan cuma dari masyarakat tapi juga dari penikmat film kan, penikmat film dalam artian yang mereka benar-benar menikmati film. Kalau Istirahatlah Kata-Kata Aruna dan Lidahnya memang udah sampai ke festival luar negeri ya. Iya. Dan kalau khususnya Istirahatlah Kata-Kata banyak juga menang di festival luar negeri. Dan kalau buka di Wikipedia, teman-teman di Pontianak nama-namanya tercatat di Wikipedia untuk Aruna dan Lidahnya, itu bangga loh, kita baca juga bangga loh ya. Dan oke, berbicara soal perfilman di Kalimantan Barat, menurut seorang Pak Wadi Jihad, ini bagaimana perkembangan di sini? Apalagi tiba-tiba pandemi datang di 2020 awal, 2019 akhir sebenarnya, kemudian 2020
awal mulai nih. Kemudian ada gerakan di sosial media yang kalau tidak salah itu adalah stop syuting. Pertama kali pandemi diumumkan di Indonesia, kemudian muncul gerakan yang namanya stop syuting dan akhirnya berdampak kepada beberapa kegiatan syuting bukan kita ya, di luar itu ternyata mendapatkan respon yang kurang bagus dari masyarakat, dihentikan dengan paksa atau apapun. Kalau di Pontianak sendiri itu berjalan atau berdampak tidak? Kalau di Pontianak sendiri, kalau saya lihat berdampak juga, tapi tidak terlalu besar. Karena memang ketika kita lihat hashtag stop syuting, sebenarnya kalau secara pribadi saya menilainya itu untuk produksi-produksi yang besar. Misalnya penggarapan film komersil yang melibatkan sampai ratusan orang, syuting-syuting yang ya bisa dibilang komersil lah. Nah, kalau yang ketika di syuting di ranahnya dokumenter yang hanya perlu 1-2 orang, saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh. Dan saya sendiri ketika pandemi, saya tidak produksi yang sifatnya besar seperti iklan masyarakat dengan banyak kru atau film pendek. Saya lebih mendekatkan saya ke film-film, ke cerita dokumenter yang saya bisa garap sendiri. Sayang juga kan saat pandemi, tapi kita nggak buat karya kan. Ini pandemi ini sejarah loh. Betul. Nah, kita berada di sejarah itu ya. Sejarah yang tahun 2020 kita berada di lingkar itu. Iya. Oke, dan kalau menurut Pak Odi sendiri, bagaimana perfilman di Kalimantan Barat? Di saat pandemi apa sekarang? Sekarang, kita melepaskan diri dari pandemi dulu, nanti kita akan ini lagi. Saya sering agak kebingungan ketika kalau ditanya bagaimana perkembangan film di Kalimantan Barat. Bagaimana ya, menggambarkannya untuk seorang Pak Odi menggambarkan perfilman di Kalimantan Barat? Kalau dibilang maju, enggak juga sih. Tapi kalau dibilang enggak berjalan, enggak juga. Oke, jelaskan. Ya, bisa dibilang kalau di Pontianak ini perfilmannya agak musim-musiman gitu kan. Ketika kawan-kawan bikin film, ayo bikin film banyak gitu kan. Habis itu ketika nggak bikin film, ya nggak ada filmnya. Nah, kalau saya pribadi memang jarang membuat sebuah film panjang, lebih fokus ke beberapa film pendek. Tapi bisa dibilang Pontianak cukup punya beberapa manpower yang memungkinkan ataupun ya bisa dibilang udah profesional lah gitu kan. Tapi balik lagi ketika kawan-kawan di sini membuat film yang saya rasa distribusinya yang masih harus kita godok dan itu PR bersama, dan itu kadang-kadang yang membuat kawan-kawan membuat film stuck. Ketika banyak nih buat film nih, tapi nah kita mau kemana nih filmnya, mau tayang di mana, apakah hanya habis di YouTube atau kita screening habis itu. Nah, itu menjadi PR besar. Oke, distribusi ini menjadi salah satu masalah yang ini ya. Oke, kita tahan dulu soal masalah ini kan berarti permasalahan distribusi dan permasalahan bagaimana melakukan pemasaran untuk film tersebut ini berbanding lurus dengan minat dari masyarakat kita sendiri untuk menikmati film-film karya dari sinias lokal. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini.